Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Pada pagi hari ini materi yang akan kita pelajari di tema 6 menuju masyarakat sejahtera, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Sebelum kita masuk dalam materi, kita berdoa dulu supaya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Pada subtema 3 pembelajaran 1 yang pernah kita pelajari sebelumnya, di situ ada gambar siswa sekolah dasar sedang melakukan kegiatan upacara bendera. Biasanya dilaksanakan pada hari Senin. Tetapi hari ini akan tetapi pada gambar terjadi pada hari Kamis karena tanggal 17 Agustus, yaitu memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, pada bacaan itu sudah kita baca, kemudian kalian baca ulang atau baca kembali pada halaman 83 dan selanjutnya saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di halaman sekolah ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai, karena keberagaman suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera, karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga harus taat dan patuh membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, membayar pajak adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itu tadi bacaannya. Tugasnya di sini ada kolom upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Contoh yang pertama, saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Nah, ini juga termasuk upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan. Dengan seperti itu, maka Indonesia akan semakin maju, sejahtera, dan tidak ada orang-orang yang kekurangan. Kenapa kita harus membayar pajak? Karena dengan pajak tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun negara, mulai dari fasilitas umum. Saya beri contoh jalan raya. Setelah itu, Pak, jalan raya diapakan? Ya, diperbaiki mulai dari aspalnya atau dicor. Setelah itu
selain dari jalan raya juga ada pembangunan yang ada di desa, mulai dari pembangunan gorong-gorong atau juga renovasi rumah yang tidak layak. Selain dari desa juga ada di sekolah, mulai dari pembangunan kelas, renovasi kelas, ataupun juga bantuan yang lainnya, itu termasuk juga hasil dari pajak. Nah, ketika kalian atau keluarga kalian rajin membayar pajak, itu sudah membantu sesama atau membantu tetangga kalian yang keadaannya kurang mampu lah. Nah, ini tadi contohnya sudah banyak. Silakan kalian tulis di sini upaya mengembangkan kehidupan masyarakat sejahtera ya. Kurang nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tugas hari ini yang harus dikumpulkan itu ya. Hari ini harus dikumpulkan. Nah, tugas selanjutnya adalah cobalah melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarmu tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Selanjutnya, buatlah laporan hasil wawancara dan serahkan pada gurumu untuk dinilai. Nah, laporan hasil wawancara. Jika kalian belum pernah melakukan kegiatan wawancara, saya berikan ini formulir wawancara. Tulis sini, terus nama siswa kalian isi, misal nama Yongki Arif, kelas 6. Nama narasumber itu adalah yang akan kalian wawancarai, misalnya Pak RT, namanya Sikun. Nah, jabatannya Ketua RT 01. Hari, misalnya hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Tempat kediaman Pak Sikun atau rumah Pak Sikun. Nah, diisi seperti itu. Sebelum kalian wawancara, kalian harus membuat beberapa pertanyaan. Contoh, pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang proklamasi? Jawabannya dari beliau nanti kalian catat. Kalau mereka menjawabnya dengan cepat, kalian jangan meminta beliaunya, Pak, jangan cepat-cepat, tak tulis dhisik, jangan ya. Kalian usahakan jawaban dari beliau kalian ingat-ingat. Setelah itu kalian tulis. Setelah kalian tulis, baru kalian mengajukan pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaannya? Terus beliau menjawab, kalian ingat-ingat, baru kalian tulis ya. Kalian tulis dulu misalnya jawaban yang nomor pertama, baru mengajukan pertanyaan yang kedua ya. Pak, bolehkah saya rekam? Boleh, akan tetapi kalian harus minta izin kepada beliaunya dulu. Pak, saya rekam nggih. Contohnya seperti itu. Kalau boleh silakan kalian rekam. Karena kalau direkam itu akan mempermudah kalian dalam menulis jawaban dari beliau ya. Setelah itu kalian buat kesimpulan dari jawaban beliaunya tadi. Terus narasumber, apakah hanya Pak RT saja? Tidak, boleh Pak RW, boleh perangkat desa, boleh juga tokoh masyarakat atau tokoh agama. Contohnya guru ngaji termasuk. Terus Pak Yai boleh, imam masjid Pak boleh. Yang penting tokoh masyarakat atau tokoh agama. Nanti kalau kalian bingung siapa yang akan diwawancarai, boleh tanya saya atau orang tua kalian, insya Allah sudah tahu semuanya. Oke. Dikumpulkan kapan Pak untuk formulir wawancara ini? Minggu depan. Jadi waktunya bukan minggu depan, selama 1 minggu. Boleh mengumpulkan hari ini, besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terakhir ya. Waktu untuk mengumpulkan itu sampai hari Jumat depan. Paham ya di sini? Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.